Halo semua, aku Marcel Gultom. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami berdoa agar setiap orang yang mendengarkan pesan ini dapat menerima kasih dan penyertaan yang berasal dari-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dalam hidup ini pasti kita pernah memiliki mimpi yang ingin kita capai. Namun terkadang kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Ada saat dimana kita udah berusaha keras, tapi hasilnya tidak seperti apa yang kita inginkan. Kegagalan dan kekecewaan itu bisa membuat kita kehilangan semangat. Bahkan mulai merasa bahwa mimpi itu nggak bisa kita capai lagi. Nah, jika saat ini kamu berada di dalam posisi itu, aku ingin mengajak kamu untuk tidak kehilangan harapan sama sekali. Meskipun keadaan terasa sulit, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali saat kita merasa jalan sudah tertutup, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita bayangkan selama ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Citra. Pada kesempatan ini saya akan membaca ayat firman Tuhan dengan tema yang sudah kami ambil, yaitu kehilangan harapan menggapai mimpi. Ayat yang sudah kami buat juga ada pada Yeremia 29 ayat 11 dengan bunyi, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Saya ulangi, Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada aku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Perkenalkan, saya Celsiloista Brutarigan, saya dari Prodi SI. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makna dari ayat Alkitab Yeremia 29 ayat 11 dengan seseorang yang kehilangan mimpinya, seseorang yang kehilangan harapan untuk menggapai mimpi. Nah, perlu kita tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kita. Perlu kita tahu bahwa ketika sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bukan akhir dari segalanya. Nah, yang perlu kita tahu adalah bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik ke depannya dengan diri kita. Perlu juga kita ketahui adalah waktu Tuhan jauh berbeda dengan waktu manusia. Mungkin Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kamu di masa depan. Mungkin Tuhan memberikan sesuatu hal itu untuk membentuk kamu sekarang untuk siap menerima hal itu di masa depan. Jadi melalui ayat ini, bagi teman-teman yang mungkin merasa kehilangan harapan, merasa tertinggal atau tertunda, merasa bagaimana ya masa depanku di suatu hari nanti, percayalah, masa depan itu akan Tuhan berikan di waktu yang tepat. Akan Tuhan berikan ketika Dia merasa kamu sudah layak. Jadi teman-teman, yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya dan bahwa Tuhan akan memberikan itu di waktu yang tepat, yang mungkin kita belum ketahui, tapi yang harus kita lakukan hari ini adalah percaya, berdoa bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena itu saudara-saudaraku, marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berpengharapan kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah. Karena Tuhan adalah solusi di setiap masalah kita. Dan jangan khawatir, Tuhan mempunyai rancangan indah untuk kehidupanmu dan kehidupanku. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Selain itu, Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kehidupanmu dan kehidupanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa yang baik untuk berkat-Mu pada hari ini. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas ayat-Mu yang indah dalam Yeremia 29 ayat 11, dalam mengingatkan kami bahwa Engkau mempunyai rancangan-rancangan indah untuk kehidupan kami. Tuhan Yesus, ajar-ajari kami agar kami selalu berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami Tuhan Yesus terlena akan dunia ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami yakin Tuhan Yesus Kau akan memberikan masa depan yang cerah dan kehidupan yang indah untuk kami, asalkan kami tetap berpengharapan kepadamu. Kami tahu Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak luput dari perbuatan dosa, karena Engkau yang menghapuskan dosa kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-Mu. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.